Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita lanjutkan materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Lanjutan materi yang baru sekarang di materi bab ketiga tentang praktik ekonomi dalam Islam. Diperhatikan dan nanti untuk tugasnya adalah dirangkum materinya ya anak-anak ya. Sebelum materi dimulai, jangan lupa untuk mengisi absennya di Google Classroom. Silakan nanti semuanya absennya diisi, kemudian kalau sudah diisi kita langsung ke materinya. Jangan lupa sebelum ke pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Kita langsung ke materi di bab berikutnya, yaitu di bab 3 tentang praktik ekonomi dalam Islam. Supaya lebih memudahkan, seperti biasa Bapak buatkan peta konsep untuk materi praktik ekonomi dalam Islam. Praktik ekonomi dalam Islam mencakup beberapa materi yang akan disampaikan. Yang pertama, asas sistem ekonomi Islam. Kemudian yang kedua, mekanisme dalam sistem ekonomi Islam. Kemudian yang ketiga, berbagai contoh transaksi dalam Islam. Kemudian yang terakhir, berbagai usaha dalam Islam. Ini yang akan kita bahas dalam pembahasan praktik ekonomi dalam Islam. Dalam asas sistem ekonomi Islam, pembahasan yang akan kita bahas yaitu tentang cara kepemilikan harta, kemudian cara pengelolaan kepemilikan harta, dan cara pendistribusian kekayaan di tengah masyarakat. Kemudian tentang mekanisme dalam sistem ekonomi Islam, yang akan kita bahas adalah tentang mekanisme ekonomi dan mekanisme non-ekonomi. Materi berikutnya contoh tentang transaksi dalam Islam yang akan kita bahas yaitu jual beli dan tijaroh. Kemudian berbagai usaha dalam Islam yang akan kita bahas. Yang pertama tentang syirkah, kemudian tentang mudarobah, kemudian tentang muzaro'ah, kemudian baitul mal wat tamwil, kemudian perbankan Islam, dan yang terakhir tentang asuransi Islam. Kesemuanya pembahasan yang akan kita bahas nanti akan mencakup tentang materi menanamkan kejujuran dalam bertransaksi ekonomi. Kemudian yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang asas ekonomi Islam. Asas sistem ekonomi Islam yang pertama adalah cara kepemilikan harta. Kepemilikan adalah tata cara yang ditempuh oleh manusia untuk memperoleh kegunaan dari suatu jasa atau barang. Adapun definisi kepemilikan menurut syara adalah izin dari al-syari atau pembuat hukum untuk memanfaatkan suatu al-ain atau zat. Asy-syari di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun al-ain adalah sesuatu yang bisa dimanfaatkan, sedangkan izin adalah hukum syara. Kemudian jenis-jenis kepemilikan itu ada 3. Yang pertama, kepemilikan individu atau al-milkiyah al-fardiyah. Kemudian kepemilikan individu adalah izin dari Allah Subhanahu wa taala kepada individu untuk memanfaatkan sesuatu. Hak individu dan kewajiban negara terhadap kepemilikan individu. Yang pertama, hak kepemilikan individu adalah hak syar'i bagi individu. Seorang individu berhak memiliki harta yang bergerak maupun tidak bergerak, seperti mobil, tanah, dan uang tunai. Hak ini dijaga dan diatur oleh hukum syara. Kemudian hak yang kedua, pemeliharaan kepemilikan individu adalah kewajiban negara. Oleh karena itu, hukum syara telah menetapkan adanya sanksi-sanksi sebagai tindakan preventif atau tindakan pencegahan bagi siapa saja yang menyalahgunakan hak tersebut.
Kemudian yang kedua adalah kepemilikan umum atau al-milkiyah al-amamah. Al-milkiyah al-amah. Kepemilikan umum adalah izin dari al-syari kepada al-jamaah atau masyarakat untuk secara bersama-sama memanfaatkan sesuatu. Kepemilikan umum ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, segala sesuatu yang menjadi kebutuhan vital bagi masyarakat yang akan menyebabkan persengketaan tatkala ia lenyap, seperti air, padang rumput, dan api. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-muslimuna syuraka'a fi thalathin fil kala'i wal ma'i wan nari. Manusia berserikat dalam 3 hal, yaitu air, padang rumput, dan api. Kemudian yang kedua, segala sesuatu yang secara alami mencegah untuk dimanfaatkan hanya oleh individu secara perorangan, seperti jalanan, sungai, laut, danau, masjid, sekolah-sekolah negeri, dan lapangan umum. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la hamiya illa lillahi wa rasulih. Tidak ada pagar pembatas kecuali bagi Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Bukhari, Abu Dawud, dan Ahmad. Makna hadis ini adalah tidak ada hak bagi seorang pun untuk memberikan batasan atau pagar atau mengkapling segala sesuatu yang diperuntukkan bagi masyarakat umum. Kemudian yang ketiga, barang tambang yang depositnya sangat besar. Dalilnya adalah hadis riwayat Ibnu Majah dan Ad-Darimi dengan sanad hasan dari Abiyad bin Hamal bahwa ia telah meminta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengelola tambang garam di suatu daerah yang tidak berair atau di dekat bendungan Ma'rib. Rasulullah memberikannya setelah ia pergi. Al-Aqra bin Habith At-Taimi berkata, ya Nabiyallah, inni qad waratul milha fil jahiliyati wa huwa bi ardi laisa biha ma'un wa man waradahu akhdahu wa huwa mithlu ma'il iddi. Wahai Nabiyullah, sesungguhnya aku telah mendatangi garam itu pada masa jahiliyah, yaitu di lahan yang tidak ada airnya. Lalu orang-orang pun datang dan mengambilnya. Garam tersebut seperti air yang tidak habis-habisnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu meminta agar pemberian garam kepadanya dibatalkan. Rasul bersikap demikian karena sesungguhnya tambang garam tersebut adalah barang tambang seperti air mengalir yang tidak terbatas depositnya. Yang ketiga, kepemilikan negara atau al-milkiyah al-daulah. Kepemilikan negara adalah setiap harta yang pengelolaannya diwakilkan pada khalifah sebagai kepala negara. Jenis-jenis harta tersebut adalah seperti harta ghanimah atau harta rampasan perang, jizyah atau pajak untuk orang kafir, kharaj, pajak, harta orang-orang murtad, harta orang-orang yang tidak memiliki ahli waris, panti-panti, dan wisma-wisma bagi aparat pemerintahan yang dibuka oleh daulah Islam, dan tanah-tanah yang dimiliki oleh negara. Kemudian bagian yang kedua, cara pengelolaan kepemilikan harta. Pengelolaan kepemilikan harta, tata cara seorang muslim wajib terikat dengan tata cara tersebut tatkala ia mempergunakan harta. Syariat Islam telah membatasi tata cara ini dengan hukum-hukum syara dalam 2 perkara, yaitu pengembangan kepemilikan dan pengeluaran harta. Yang pertama, pengembangan kepemilikan. Islam telah mensyariatkan hukum-hukum tertentu bagi pengembangan kepemilikan, baik dalam perdagangan, pertanian, ataupun industri. Dalam urusan perdagangan, Islam telah memperbolehkan jual beli,
ijaroh atau upah mengupah, dan syirkah atau perseroan. Selain itu, Islam telah mengharamkan riba, penimbunan atau ihtikar, penipuan, perjudian, dan lain-lain. Dalam masalah pertanian, Islam membolehkan untuk memiliki tanah untuk ditanami. Di sisi lain, Islam telah mengizinkan mengambil tanah tersebut dari pemiliknya jika ia tidak mengelolanya selama 3 tahun berturut-turut. Dalam persoalan industri, Islam membolehkan seorang muslim memiliki pabrik, memproduksi, dan menjual hasil-hasil produksinya. Akan tetapi, produk tersebut terbatas pada hal-hal atau benda atau barang yang dihalalkan. Kemudian yang kedua, pengeluaran harta atau infakul mal. Syara telah menetapkan beberapa cara untuk mengeluarkan harta. Antara lain, yang pertama, zakat. Sebagai kewajiban bagi setiap individu yang terkena beban kewajiban ini. Kemudian yang kedua, membelanjakan harta untuk keperluan dirinya dan untuk orang-orang yang harus diberi nafkah, seperti istri, kedua orang tua, anak-anak, dan hukumnya adalah wajib. Kemudian yang ketiga, silaturahim dengan saling memberi hadiah yang hukumnya adalah sunnah. Kemudian sodako untuk orang-orang fakir dan orang-orang yang membutuhkan yang hukumnya adalah sunnah. Kemudian yang kelima, mengeluarkan harta untuk keperluan jihad, yakni membeli senjata, mempersiapkan tentara, sebagaimana yang pernah dilakukan para sahabat Nabi, sahabat saat perang Tabuk dan perang lainnya, yang dalam hal ini hukumnya adalah fardu kifayah. Yang ketiga, cara pendistribusian kekayaan di tengah masyarakat. Cara pendistribusian kekayaan di tengah masyarakat terdapat 3 cara. Yang pertama, kewajiban zakat. Yang kedua, negara mendistribusikan hartanya kepada individu, rakyat yang membutuhkan tanpa imbalan, seperti sebidang tanah yang diberikan kepada orang yang mampu atau orang yang kuat untuk mengelolanya atau menanaminya, dan mengeluarkan harta kepada mereka, orang yang membutuhkan, yang diambil dari harta kharaj atau jizyah. Syariat Islam melarang penimbunan emas dan perak dalam kapasitasnya sebagai alat tukar harga untuk membeli barang dan jasa, agar uang tetap diinvestasikan di dalam lapangan pertanian, perdagangan, dan industri. Dengan demikian, niscaya pengangguran akan dapat dihapuskan, sekaligus akan tetap membantu pendistribusian kekayaan. Kemudian yang ketiga, Islam telah menetapkan aturan mengenai pembagian harta warisan di antara para ahli waris, Dengan demikian, niscaya akan dapat terdistribusikan bentuk-bentuk kekayaan yang berskala besar. Yang berikutnya, mekanisme dalam sistem ekonomi Islam. Mekanisme ekonomi adalah mekanisme melalui aktiviti ekonomi yang bersifat produktif, berupa berbagai kegiatan pengembangan harta atau tanmiyatul mal dalam akad-akad muamalah dan sebab-sebab kepemilikan atau asbab at-tamalluk. Berbagai cara dalam mekanisme ekonomi ini antara lain, yang pertama, membuka kesempatan seluas-luasnya bagi berlangsungnya sebab-sebab kepemilikan dalam kepemilikan individu, misalnya bekerja di sektor pertanian, industri, dan perdagangan. Kemudian yang kedua, memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi berlangsungnya pengembangan harta atau tanmiyah mal melalui kegiatan investasi, misalnya dengan syirkah, i'nan, mudarobah, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, larangan menimbun harta benda, uang, emas, dan perak. Walaupun telah dikeluarkan zakatnya, harta yang ditimbun tidak akan berfungsi pada ekonomi. Pada gilirannya
akan menghambat peredaran karena tidak terjadi perputaran harta. Kemudian yang berikutnya, mengatasi peredaran dan pemusatan kekayaan di satu daerah tertentu saja, misalnya dengan memeratakan peredaran modal dan mendorong tersebarnya pusat-pusat pertumbuhan. Kemudian larangan kegiatan monopoli serta berbagai penipuan yang dapat menjamin pasaran. Kemudian yang berikutnya, mekanisme non-ekonomi. Mekanisme non-ekonomi bertujuan agar di tengah masyarakat segera terwujud keseimbangan atau al-tawazun ekonomi yang akan ditempuh dengan beberapa cara. Peredaran harta dengan mekanisme non-ekonomi antara lain adalah: pertama, pemberian harta negara kepada warga negara yang dinilai memerlukan. Kemudian yang kedua, pemberian harta zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada para mustahik. Yang ketiga, pemberian infak, sedekah, wakaf, hibah, dan hadiah dari orang yang mampu kepada yang memerlukan. Kemudian yang keempat, pembagian harta waris kepada ahli waris, dan lain-lain. Ini apa, semboyan? Atau apa ini prinsip? Saya kerja keras karena saya sadar saya bukan penikmat harta orang tua. Ini. Sukses itu usaha terus meskipun situasi semakin sulit, jadi tidak menyerah. Awali dengan basmalah, akhiri dengan hamdalah. Semoga ilmunya berkah, menjadi lentera di alam barzah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu saja pada kesempatan kali ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ini baru materi tentang praktik ekonomi dalam Islam, baru setengahnya anak-anak ya. Nanti minggu depan insya Allah akan kita sambung materi lanjutan dari bab yang ketiga ini. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.